Halo semuanya, kembali lagi di sesi Q&A kita. Seperti biasa, weekend kita nggak ada sesi Q&A. Jadi teman-teman langsung aja berkunjung ke Instagram kita biar bisa nanya-nanya seputar market crypto dan lain-lain yang terkait RR. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Let's go. Oke, pertanyaan pertama. Ada rencana bikin seminar sama kampus-kampus di Indonesia nggak tentang blockchain? Dari Arif Gunawan. Oke, jadi kebetulan nih kemarin aku kan ke Jakarta tuh sama tim R juga. Jadi ketemu teman-teman di sana dan juga audiens baru itu tertarik ngajarin kita kayak buat kolaborasi edukasi ke kampus-kampus gitu. Kebetulan dia ada project kayak gitu dan RR kayak diundang, ayo dong jadi edukatornya kita juga di sana. Jadi sebenarnya kita ada project juga nih di Bali. Coba David gimana? Ya boleh, mungkin untuk beberapa dari kalian yang sudah lumayan berkecimpung di Bali mungkin sering kayak hangout di beberapa cafe, di beberapa venue sering banget ada event ya. Dan mungkin ada beberapa kalian yang udah datang ke beberapa venue itu pernah ketemu dengan yang namanya Bali Blockchain Center atau BBC. Ini khususnya untuk di Bali itu sebuah pusat untuk edukasi blockchain. Dan kami Republik Rupiah merupakan salah satu kontributor utamanya juga yang membantu untuk bisa mengedukasi masyarakat yang ada di sini tentang apa blockchain itu, apa kripto itu, Web3 dan segala potensi yang ada. Dan kemarin kalau misalkan kalian sempat lihat story di Instagram kita, itu ada acara di Dharmanegara Alaya. Waktu itu kemarin ngobrolin tentang Youth Fest. Untuk Youth Fest-nya di Denpasar itu kemarin ada banyak topik lain, tapi khususnya waktu hari Kamis itu kita ngomongin tentang prospek kerja di industri ini. Nah, kalau misalkan kemarin kalian nggak sempat datang, sebenarnya kalian cuma perlu tune di medsos kita sama di medsosnya Bali Blockchain Center, karena sebenarnya ada banyak aktivitas lain yang akan datang. Akan ada beberapa edukasi formal juga terkait kursus, diploma, seminar, roadshow, bahkan keliling-keliling kampus nih. Semua yang ada kerjasamanya di Denpasar untuk mengedukasi dan membuat sebuah klub blockchain di masing-masing kampus. Semua itu sudah dalam perencanaan dan memang ada banyak lagi kampus, perguruan tinggi, universitas lain. Harapannya nanti bisa keluar juga dari Bali untuk ke seluruh Indonesia juga. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, sebenarnya di Bali lebih banyak eventnya karena memang basis kantor kita, headquarter kita sama semua anggota tim memang ada di sini semua. Jadi mungkin untuk yang tertarik nyari alasan nih untuk jalan-jalan ke Bali, bisa juga untuk ngikutin semua event yang kami lakukan. Pasti kami taruh di media sosial kalau ada acara-acara seperti itu, seperti yang udah kalian lihat di beberapa waktu terakhir. Jadi memang kurang lebih itu sih. Kalau ada dari ini ada tambahan lain nggak untuk tentang kita? Oke, kalau dilihat dari kampus sih kemarin kebetulan kampusku ada kayaknya nyusun kurikulum tentang blockchain atau gimana. Jadi interesting sih kayaknya nih. Kalau mungkin teman-teman biar tahu, kita emang sebenarnya pengen juga ke kampus-kampus kayak ngadain roadshow gitu kan. Mungkin karena emang agak bentrok dengan jadwal kita di office untuk garap konten dan lain-lain. Ya mungkin kedepannya bisa. Mungkin yang kita mulai itu dari Bali dulu karena base kita kan di Bali gitu. Nah untuk keluar maybe next kita bisa atur jadwal ke Jakarta, ada ke Jogja juga kan. Mungkin mana lah untuk nextnya pasti kita luangkan waktunya karena ya pasti dong kita antusias juga kan gitu untuk menyebarkan edukasi tentang blockchain gitu. So langsung aja kita pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Zcashing akan melakukan airdrop? Dari Royani Rahma. Oke, jadi kalau nggak salah hari ini nih launch mainnetnya Zcashing ya hari ini, dan kemarin malam sih kebetulan aku kan mantau Discordnya tuh, terus apakah ada airdrop nih gitu. Aku juga mantengin kan gitu pribadi. Jadi kemarin itu Discordnya udah launch dan lain-lain. Ada juga AMA di Twitter Space dia bareng timnya. Katanya sih nggak ada guys, katanya ya kan, kita nggak tahu juga. Kalau beli David gimana nih tentang airdropan nih? Ya, kalau di website resminya Zcashing sih kan ada yang biasanya FAQ ya, pertanyaan yang sering banget ditanyain orang. Lucunya pertanyaan yang sering ditanyain orang paling pertama itu ya itu, will there be a token? Apa ada token? Kalau ada token, jawabannya di websitenya tuh yes, jawabannya iya pasti ada. Cuman kalau untuk airdrop itu setiap proyek beda-beda. Ada yang mungkin ngasihnya dengan penjualan, ada yang mungkin memang ngasih airdrop untuk pengguna awal. Nah itu satu hal yang masih kita belum tahu. Biasanya ya kalau ngelihat dari tim yang agak segan untuk ngasih tahu ada airdrop, itu karena mereka berusaha menghindari orang biar nggak nuyul. Kadang kalau nuyul kan bisa kayak dicurangin lah istilahnya, bikin akun yang banyak macam-macam beda-beda padahal orangnya sama, cuman satu orang itu doang. Nah mungkin kadang ada beberapa yang jadi bilang nggak ada airdrop, padahal siapa tahu ada, tapi kan kita nggak pernah tahu. Kalau ngeliat dari sebelumnya sih airdrop yang mantep-mantep, yang menggiurkan itu biasanya yang nggak dikasih tahu dulu. Jadi airdrop yang tiba-tiba mengejutkan aja. Yang kemarin ada kayak Uni di YDX,
Lux, kayak LuxRare yang marketplace itu, INS, Name Service, terus ada OP, Optimism, dan ada banyak lagi yang lainnya juga. Dan selama tahun lalu juga memang rame ya yang namanya airdrop, dan kemarin belum lama ini juga si Aptos kan, si APT token yang sampai sempat heboh, itu pun semua nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu kan pasti orang-orang langsung siap-siap kan, ribet bikinin akun segala macam, akhirnya jadi curang. Nah mungkin itu beberapa hal yang bikin ZK websitenya bilang yes ada token, cuman kalau dari AMA katanya tidak ada airdrop. Mungkin untuk mencegah kecurangan itu sih, jadi kalian tinggal aktif aja pakai protokolnya, karena sebagai early adopter tuh kadang memang membuahkan hasil meskipun tidak dijamin selalu gitu. Ya, jadi kalau ya mungkin terlepas dari airdrop, kita kan melihat dari protokolnya. Mungkin kayak protokol baru pasti menawarkan benefit yang oke juga sih. Itu kan kita bisa lihat penawarannya apa aja. Nah, mungkin kalau kita bisa lihat dari retroaktif memang kayak gitu sih mungkin sistemnya dia. Nggak mungkin jor-joran airdrop gitu, karena dia mau pure komunitas yang real, mau participate dari awal gitu. Jadi langsung aja kita next pertanyaan gimana? Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa benar RR Bitcoin bisa mencapai $100.000 di tahun 2024 setelah halving? Dari Sativa Helmi John. Oke, harapan kita sih kayak gitu juga ya. Maksudnya ya mungkin dari sekarang kita biar nggak pusing nih ke depannya apakah benar apa enggak gitu kan. Ya udah kita sekarang mulai DCA langsung aja kita stakingkan asetnya. Nah, kebetulan banget nih ada staking yang masih menarik banget dengan tawaran bunga yang besar. Langsung aja deh kita simak. Kebetulan kalau ada yang tanya soal penghasilan di masa kritis seperti ini, kita selalu dengar jawaban kayak staking, farming, dan banyak. Tapi kadang APY yang ditawarin tuh kecil, atau kalau besar pun malah hancur seperti USD Terra kemarin. Belum lagi ada banyak kekhawatiran DeFi yang ribet dipakainya atau malah sering kena hack. Nah, pas banget nih sponsor video kita hari ini adalah Bybit. Bybit sedang mengadakan kampanye untuk negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia. Mereka lagi ada Carnaval Staking, di mana aset kripto BTC, ETH, USDC, atau BNB kita itu bisa menghasilkan APY hingga 28%. Mantap ya, ini penawaran eksklusif dan terbatas loh. Jadi buruan gabung kalau tertarik. Caranya mudah. Yang pertama, untuk menikmati APY hingga 28%, kalian cuma perlu menyelesaikan KYC level 1. Deposit pertama kali minimal $50, terus nanti di layar kalian bisa lihat imbal hasil yang tersedia untuk masing-masing aset kripto, dan jumlah minimal serta maksimalnya per akun. Staking ini fleksibel kok guys, jadi bisa kalian tarik kapanpun asetnya. Bunga itu sendiri akan diterima setiap hari. Kemudian yang kedua, ada kesempatan tambahan untuk dapat ekstra 10 USDT dengan share info Carnaval Staking ini ke media sosial atau komunitas kripto lain. Nanti kalian bakal dapat 1 tiket undian berhadiah untuk setiap berita yang dibagikan. Setiap pengguna ini bisa kumpulin maksimal 10 tiket undian berhadiah. Caranya gimana? Setelah kalian nanti share infonya di medsos atau di komunitas kripto lain, kalian kirim aja buktinya lewat formulir ini. Kalau sudah masukin semua info di formulir ini, tinggal nunggu aja hasil undiannya. Karena 20 peserta yang memenuhi kualifikasi dan beruntung bakal mendapatkan 10 USDT masing-masing. Jadi guys, kita ngomongin tentang APY yang luar biasa tinggi ini untuk periode waktu yang sangat terbatas. Promo ini hanya berlangsung sejak 25 Oktober lalu sampai 14 Desember nanti pukul 17 WIB. Jadi memang masih ada 6 mingguan, cuman kan sayang kalau dilewatkan dari lama. Mendingan langsung sekarang nikmati APY besarnya di Bybit. Kalau misalkan belum pernah punya akun atau belum tahu caranya, kalian bisa cek deskripsi di bawah video ini. Ada link referral yang bisa kalian langsung klik untuk daftar dengan Bybit dan untuk punya akun sekarang. Kalau sudah, nanti semua cek linknya juga ada di deskripsi di bawah tentang Carnaval Staking ini, beserta link untuk submit formulir tadi untuk tambahan 10 USDT. Jadi gimana guys, apakah tertarik untuk mendapatkan penghasilan lebih dari aset blue chip seperti BTC dan ETH, atau stablecoin seperti USDC, atau kalau kalian punya dan suka dengan BNB juga bisa. Terima kasih sekali lagi kepada Bybit untuk yang telah mensponsori video kita hari ini. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, mau tanya Kak, apakah The Fed mau menurunkan suku bunga di bulan November dan Desember? Makasih, dari Sativa Helmi John. Oh, ini sama orang. Sama, ya. Nah, iya sama orang nih. Oke, kalau kemarin ya kita lihat suku bunga kan itu di bulan November ya, awal November kalau nggak salah FOMC meetingnya.
kalau kita lihat dari data rilis CPI kemarin, nah itu kan cuman turun 0,1% gitu kalau nggak salah, dari 8,3 ke 8,2 untuk di bulan lalu gitu. Jadi kalau dilihat itu masih besar juga, maksudnya masih besar karena dia penurunannya cuma 0,1% gitu. Jadi yang harapannya kan berada di angka 8,1% gitu harapannya. Jadi kayak prediksinya. Nah kemungkinan besar itu kemarin kan banyak orang-orang berargumen juga kan di Twitter dan lain-lain, itu kayak prediksi kenaikan suku bunga mungkin ada di level 50 sampai 75 gitu karena ini dianggap masih tinggi data CPI-nya. Nah, tapi banyak juga nih tekanan dari luar untuk the Fed-nya sendiri, kayak dari negara-negara, dari internalnya juga, kayak udah ada berargumen kayak ini kita terlalu agresif gitu loh dari suku bunga. Nah, kalau David gimana nih? Kan ada mantau nih kemarin-kemarin. Ya, kebetulan lagi baca tulisannya Alf Makro. Mungkin beberapa dari kalian baca juga, subscribe newsletternya. Itu gratis kok newsletternya, dan dia ngobrolin tentang makro. Dia nyebutin kalau ada beberapa bank sentral G10, yang mana kalau kalian udah nonton episode kemarin hari Jumat, saya bahas sedikit tentang G10. Ini G10 tuh kayak 11 sebenarnya sekarang anggotanya, namanya G10, anggotanya 11 negara yang besar ekonominya, yang mereka itu melibatkan bank-bank sentral yang mendanai proyek-proyek internasional kayak IMF, Dana Moneter Internasional. Dan mereka udah mulai wanti-wanti nih risiko kalau suku bunganya tuh terlalu agresif. Contohnya ada Kanada, ada Bank Sentral Kanada maksudnya, terus Bank Sentral Australia, sama Bank Sentral Eropa yang paling utama. Nah, di 3 negara ini mereka rapuh. Kenapa rapuh? Karena mereka mulai menimbang-nimbang pro dan kontra dari masalah di dalam negeri. Kayak si Kanada itu masalahnya utang di sektor swasta mereka. Kalau si Australia masalahnya di pasar perumahan domestik. Terus kalau si Eropa itu malah takut sama resesi, sampai dia khawatir dengan persatuan negara-negara. Kan Uni Eropa itu persatuan banyak negara di Eropa. Dan dari semua kekhawatiran itu, mereka jadi takut nih kalau suku bunga terlalu agresif, itu bakal ngerusak ekonomi. Jadi mereka sudah mulai nunjukin tanda-tanda mereka bakal pivot. Pivot itu kayak ganti haluan. Nah, apakah Fed juga bakal ganti haluan? Itu pertanyaannya kan. Apakah dia bakal berhenti naikin suku bunga? Ternyata kalau kita lihat analisisnya lebih lanjut waktu baca kemarin, itu Fed itu sebenarnya dampaknya emang negatif ke ekonomi. Mereka melakukan itu atau enggak, kemungkinan menurut analisnya itu malahan USD itu udah berhenti naik sebelum kebijakannya itu diperlonggar nanti. Kenapa gitu? Karena memang pasar tuh geraknya biasanya udah lebih dulu sebelum kondisi ekonomi yang sebenarnya. Biasanya kayak 3-6 bulan itu udah ada efeknya, padahal kondisi ekonominya masih di depan. Itu kenapa kalau misalkan resesi nanti berakhir, biasanya harga aset malah udah keluar dari bottom, USD udah mulai turun. Cuman ya kalau misalkan kalian bingung ini ngomongin apa sih, intinya tuh gini aja simpelnya. Jangan berharap ada perubahan dramatis. Kayak bisa ada kemungkinan mungkin karena inflasi yang membandel gitu kan, suku bunga masih bisa dinaikin lebih lanjut untuk bisa menekan itu. Apalagi dengan melihat kalau USD itu sekarang asetnya masih dianggap safe haven sama negara-negara lain, karena mereka butuh itu buat bayar utang, karena perdagangan dunia ya dipakainya USD. Terus di masa kekacauan geopolitik kayak gini, ekonomi AS masih lebih baik, masih lebih unggul daripada ekonomi yang lainnya. Jadi USD tinggi saat ini pun masih dilihat sebagai suatu aset yang safe haven, itu dia. Nah, itulah kenapa kalau nanti USD-nya jatuh pun, atau kita berusaha melihat suku bunga berhentilah biar nggak begitu agresif, itu pun nanti kejatuhan USD-nya meskipun dianggap cepat, cepatnya ini konteks cepatnya masih makan waktu berbulan-bulan kalau ngelihat dari sejarah. Jadi itu sih kurang lebih kalau yang si Alf Makro kemarin ngomongin. Cuman saya belum lihat yang kayak kata Raoul Pal dan beberapa analis makro lihat. Kadang analis makro pun saling bertentangan, kadang ada yang bilang A, ada yang bilang B. Cuman ya kemungkinan besarnya sih seperti itu. Untuk kedepannya kita masih bisa ngelihat lanjut dulu. Cuman yang Bank Sentral Eropa, Australia, Kanada udah mulai nyerah, udah mulai ngelihat kayaknya udah perlu back ini, udah perlu balik dulu nih dia. Gitu. Bener. Kalau dilihat sih dari pandanganku pribadi kemarin emang sedikit membingungkan kondisi sekarang. Apalagi kan dari market kemarin ada pump nih karena rilis GDP dari US kemarin itu yang dianggap itu positif hasilnya. Tapi yang kita bisa lihat CPI naik dan lain-lain. Nah, ini bakalan naik suku bunga apa gimana?
apakah ikut pivot apa enggak the Fed gitu. Jadi market nih makin ngambang nih sekarang, kemarin udah naik dikit, sekarang lagi turun lagi. Nah ini kan sedikit berbahaya, maksudnya ya udah kita long term aja gitu jadi mainnya. So biar nggak pusing-pusing mungkin segitu sih. Oke, kita lanjut aja pertanyaannya gimana? Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Update Chainlink with Swift serta staking program dong Kak, dari Bibel Suareo. Chainlink by the way di konten member kita udah ya? Di YouTube belum? Iya ya benar, di konten udah, kita di artikel, habis itu di sosial media kayak Instagram udah deh kayaknya lihat. Iya, udah bener. Gimana Kalau tuh? misalkan kita ngeliat di website ada yang tentang stakingnya khusus, si Dito kalau nggak salah yang upload, dia ngupload tentang program stakingnya itu gimana Chainlink bisa kita mulai staking. Untuk kelompok-kelompoknya yang early access siapa, yang bukan early access siapa. Nanti secara umumnya publiknya kalau nggak salah Desember, mungkin bisa koreksi kalau misalkan saya salah nyebut bulan. Terus untuk terkait Swift dan integrasi sama perusahaan besar lain dan jaringan-jaringan yang gede kayak Swift ini kan jaringan perpesanan antar bank. Itu udah dibagiin di Instagram kemarin. Udah ada detailnya gitu. Kayak Chainlink update terbaru kan belum lama setelah kami bikin video di YouTube itu sebenarnya ada tambahan update lagi. Jadi kita kayak, waduh, bikin video lagi atau gimana? Ya udahlah, jadi kita akhirnya bikin di Instagram aja. Karena bikin video YouTube itu ya sulit untuk catch up dengan industri ini yang nggak kenal tidur, nggak kenal lelah, tiap detik selalu ada update. Jadi mungkin kalau pengen membantu untuk informasi terkini, kalian bisa follow semua medsos kita. Karena kadang kita pecah-pecah. Ada yang sudah masuk di YouTube deep dive-nya, reviewnya, ada yang sudah kita sebar kecil-kecil ke media-media sosial lain kayak Instagram, Discord, website, dan kawan-kawannya. Oke, itu dia untuk Chainlink. Jadi kebetulan kan di YouTube kemarin kita udah buat juga dan ada update-nya lagi dikit yang baru banget gitu, yang pasti kita spread juga ke sosial media yang lain. Mungkin teman-teman belum lihat di Instagram nih. Padahal pertanyaan ini kan sumbernya dari Instagram gitu. Mungkin agak scroll ke bawah lah lagi ketemu dah kontennya. Orang itu kalau nggak salah bulan lalu apa minggu-minggu lalu kalau pokoknya bentuknya tile dia. Baru-baru satu ini. doang, bukan yang di slide ya. Masih baru-baru ini sih. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pergerakan BTC next week candle? Dari Syahrialdi. Oke. Pergerakan BTC next week candle itu bisa dilihat di next week ya. Gimana nih beli dapat aja langsung. Kita lihat minggu depan seperti apa candlenya. Soalnya kalau untuk next week itu, karena kalau aku pribadi itu bisa agak seru ya dikit. Karena ini rilis FOMC kan ya maksudnya. Oh, iya. Nah, itu yang buat seru sih. Soalnya setiap FOMC meeting itu pasti ada sedikit gini ya. Bisa ditarik ke bawah dulu, habis itu dilonjakin ke atas, atau ke atas dulu ke bawah dulu. Habis itu ke bawah kayak itu. Itu sih mungkin dia interesting untuk lihat next week mungkin gitu. Kalau aku pribadi sih lihatnya ke sana. Jadi mungkin ada yang trading future gitu kan. Yeah. Mungkin main-main di sana itu emang risikonya gede, dan kalau cuan benar-benar gede juga. Tapi aku nggak ambil risiko itu sih, ya udah DCA gitu aja. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Min, kapan tayangan analisis fundamental after the merge? Dari Adi saja. Nah, ini di mana nih David? Ya, kemarin sempat kalau nggak salah 2 Q&A sebelumnya ada yang nanya kan, setelah the merge fundamentalnya kayak apa? Terus kita jawabannya, oh ya nanti kita bikinin script untuk video YouTube-nya. Tapi terus waktu kita lihat video-video YouTube itu udah banyak yang setelah selesai the merge itu kemarin banyak yang tentang itu semua gitu kan, liputannya sama terus. Entah itu tentang layer 2-nya, tentang roll ups-nya, optimism, arbitrum. Jadi semua liputannya selalu ekosistem Ethereum. Jadi kami pikir langsung mungkin kita kasih jeda dulu nih gitu kan, karena kemarin banyak banget liputan ekosistem Ethereum, dan emang menjelang the merge pun kita bikin banyak kemarin, bikin tentang penjelasannya, bikin tentang step-step testnetnya, semua kita cover kemarin. Jadi kami rasa kayak oke, kita boleh deh buat edukasi channel ini jadi lebih bervariasi dulu. Kayak kemarin kita bahas tentang makro ada, tentang Aptos ada, altcoins lain juga ada, blockchain, web3, NFT. Nanti yang untuk berikut-berikutnya juga ada beberapa script lain yang beda untuk bisa kita liput dulu. Terus setelah itu baru nanti kita lanjut nih ke konten-konten balik lagi tentang ekosistem Ethereum. Karena kebetulan ya mungkin kalau kita lihat aktivitasnya sekarang udah mulai pada balik orang-orang gitu kan. Karena sempat ada beberapa hype token kayak Zen yang kayak kemarin sampai bikin Ethereum deflasi. Jadi nanti bisa kita lanjutin analisis fundamental tentang the merge. Cuman memang harus dipantau sih channel YouTube-nya, karena kita pun selalu adaptasi schedule tergantung sama tren saat itu ada apa, ada berita apa. Biasanya kita menyesuaikan di situ gitu. Oke, menarik sih kalau kita buatnya terlalu dini, mungkin kita nggak dapat rekap-rekapan yang sekarang-sekarang gitu. Jadi mungkin langsung aja nantikan di YouTube RR untuk
update fundamental dari The Mers. Oke, kita pertanyaan selanjutnya lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, menarik nih. Kapan Perang Dunia Ketiga terjadi? Nah, ini dari meme accounts. Oke, gimana David? YNTKTS ini jawabannya ya. Kalau perang senjata sih aku no comment. Ya, kemarin sempat ada yang nanya hal yang sama, cuman kemarin ada barengannya sama pertanyaan resesi sih ya, sama barengan pertanyaan 2023. Jadi sempat kita gabungin kemarin, kayak kan ada ketakutan nih, dunia lagi kacau, dunia lagi panik. Ya udah kita gabungin. Jadi kalau kalian mau nonton tentang yang itu, ada di Q&A yang judulnya resesi. Itu sama Q&A-nya hari Sabtu. Kalau mau nonton di sana ada beberapa bahasan juga terkait gimana siap-siap menjelang tahun 2023. Cuman kalau spesifiknya nanya tentang Perang Dunia Ketiga di sini ya no comment sih sebenarnya memang. Karena kami pun nggak berharap akan ada perang lagi. Kalau kita ngelihat dari sejarah ya terlalu gelap ya. Jadi harapannya tidak ada lagi untuk yang berikutnya. Cuman kalaupun ada semoga aja nggak dalam waktu dekat juga sih. Gitu. Nah kita pun nggak tahu yang mana namanya kategori Perang Dunia Ketiga gitu juga. Sekarang pun udah perang tapi kita nggak tahu itu apakah masuk dalam kategori Perang Dunia Ketiga, kita nggak tahu juga. Oke, thank you yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan update-update menarik dari Republik Rupiah. So, sampai jumpa di next episode. Cheers. Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.